Halo Sobat Petualang. Nah, sekarang saya masih berada di Kota Palangkaraya. Nah, saya akan mengeksplor salah satu museum yang ada di Kota Palangkaraya, yaitu Museum Balanga. Jadi museum ini sudah tergolong sangat tua sekali, sudah cukup lama ada di Kota Palangkaraya. Dan saya dulu pertama kali masuk ke Museum Balanga ini ketika usia ya sekitar masih SD lah, waktu ada acara sekolah. Nah, sekarang kita kembali lagi ke museum ini. Nostalgia, saya sudah lama nggak kembali ke Palangkaraya. Jadi waktu saya ke Palangkaraya, saya menyempatkan main-main ke Museum Balanga ini. Ada gajah warnanya hitam. Biasanya kan agak ke abu-abuan kayak gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat di dalamnya Museum Balanga ini apa aja koleksinya. Oke, ikuti terus petualangan kali ini. Check this out. Museum Balanga ini sudah ada sejak tahun 1973 loh sob. Wah, lama juga ya. Namun sebelum kita mengeksplor lebih jauh ke dalam Museum Balanga ini, kita harus membeli tiket masuknya terlebih dahulu. Nah, habis beli karcis paket tiketnya tadi ternyata cukup murah. Ternyata tiket masuknya cuma 2.500 teman-teman. Kita mau lihat ada apa aja koleksi di dalam. Di spot pertama, saya masuk ke dalam ruangan yang memiliki nuansa gelap sob. Kalian bisa lihat sendiri, plafon tempat ini dicat hitam dan beberapa sisi di ruangan ini terkesan kurang diberikan penerangan yang cukup. Di sini saya melihat berbagai koleksi dari sang pahlawan nasional yaitu Cilik Riwut. Perlu kalian ketahui nih Sobat Petualang, bahwa Cilik Riwut adalah salah satu putra Dayak terbaik yang pernah menjadi pejuang bangsa di masa penjajahan dahulu. Pengabdiannya pun tidak main-main untuk membangun Kalimantan, khususnya Kalimantan Tengah. Bahkan dahulu sempat beredar isu karena kedekatannya dengan Bung Karno, Palangkaraya hampir saja direncanakan sebagai ibu kota negara Indonesia sebelum akhirnya Bung Karno dilengsarkan. Dahulu kala, Cilik Riwut juga sangat sering menyatakan diri sebagai orang hutan. Maksudnya karena lahir dan dibesarkan di belantara hutan Kalimantan. Dan beliau ini juga seorang pencinta alam sejati loh. Ketika beliau masih muda, seringkali mengeksplor Pulau Kalimantan hanya dengan berjalan kaki atau naik perahu saja. Wah, jiwa petualang sejati ya. Nah, beberapa koleksi peninggalan beliau yang ada di tempat ini antara lain surat-surat berharga, koleksi barang-barang antik, dan beberapa baju yang dulu sering dipakai oleh beliau. Semakin masuk ke dalam ruangan, saya kok merasakan auranya semakin gelap ya. Hehehe. By the way, tetapi koleksi barang antiknya di sini semakin ke dalam semakin keren-keren sob. Kalian bisa lihat beberapa guci dan keramik yang masih tersimpan dengan rapi di dalam ruangan ini. Kita lanjut lagi untuk melihat koleksi-koleksi barang antik lainnya di bagian belakang tempat ini. Nah Sobat Petualang, kalian bisa lihat di bagian belakang ruangan ini terdapat beberapa benda yang dianggap keramat, seperti patung-patung yang setiap bentuknya sebenarnya memiliki arti tersendiri, dan juga ada mandau khas Dayak. Beberapa patung khas Dayak biasanya memiliki bentuk seperti sosok manusia yang terkadang menurut saya cukup aneh juga ya. Lalu terkadang ada juga patung dengan sosok binatang di atas kepala. Selain itu ada juga yang berbentuk ukiran naga dan masih banyak lainnya. Sambil melihat koleksi keramik yang ada di tempat ini, saya berhenti di salah satu sosok patung yang menurut saya cukup menarik ya Sobat Petualang. Kalian bisa lihat sendiri nih, patung-patung di sini terlihat sedikit menyeramkan dan dibalut dengan kain berwarna kuning. Tentu saja balutan kain kuning tersebut bukan tanpa tujuan dan memiliki arti yang khusus. Namun ada hal aneh ketika saya lagi asik mengamati patung-patung tersebut. Tiba-tiba saja saya mencium bau semacam kemenyan yang sangat kuat dan tentu saja itu sontak membuat bulu kuduk saya merinding semua. Oleh sebab itu saya memutuskan untuk langsung melanjutkan perjalanan ke spot berikutnya.
Museum Cilikriwut. Jadi ternyata di area Museum Balangan ini ada 2 spotnya. Katanya itu tadi di gedung Cilikriwut, jadi banyak peninggalannya Cilikriwut. Kita masuk ke ruangan belakangnya tadi, lumayan horor. Jadi gelap begitu ya, saya yang di dekat patung itu tadi kayak berasa kayak ada bau sesuatu yang nggak enak. Terus mulai merinding, jadi saya putuskan untuk lanjut. Kita coba masuk ke ruang berikutnya. Di spot kedua ini saya memasuki ruangan yang terlihat cukup modern ya sobat petualang. Suasana di tempat ini juga lebih terang daripada sebelumnya. Dan di sini kalian juga bisa melihat berbagai koleksi barang antik yang tersimpan rapi di dalam etalase kaca. Namun sebagian barang lainnya juga kalian bisa lihat secara langsung loh. Contohnya saja Gucci dan beberapa perlengkapan rumah yang terbuat dari kuningan ini. Di dekat lokasi barang-barang antik ini juga terdapat beberapa kain dengan motif khas batik Dayak yang sangat indah sobat petualang. Kalau kalian liburan ke Kalimantan nih, baju batik khas Dayak juga menjadi salah satu oleh-oleh yang banyak diminati. Di spot ini kalian bisa melihat barang-barang antik lengkap juga dengan keterangannya. Sehingga museum ini menjadi sarana pembelajaran yang bagus untuk kita tetap mengingat kultur dan budaya masyarakat Dayak hingga di masa yang akan datang. Nah, selain barang-barang antik yang sudah kalian lihat tadi, ternyata di sini kalian juga bisa melihat beberapa baju khas daerah Dayak yang sangat unik sobat petualang. Di antaranya baju untuk acara pernikahan, baju untuk upacara kematian, dan baju untuk berperang. Di sisi lain tempat ini saya juga menemukan beberapa patung, walaupun tidak sehoror di spot yang pertama tadi. Di sini kita juga bisa melihat poster gambar besar acara Tiwah, yaitu sebuah acara ritual kematian untuk menghormati para leluhur. Dalam suatu upacara kematian biasanya menggunakan topeng Sababuka. Nah, pertama kali mendengar nama topeng ini dan melihat bentuknya, kok saya merasa mirip seperti kayak kultur di Jepang ya. Ah, mungkin saya kebanyakan nonton Ninja Konoha di serial kartun Naruto nih. Hahaha. Ternyata di tempat ini ada lantai 2-nya juga loh. Kita akan lihat kira-kira koleksi apa lagi yang ada di museum ini. Baru sampai ke lantai 2 tempat ini, saya langsung terkesima melihat miniatur rumah adat khas Dayak dengan ukuran yang cukup besar. Nah, rumah adat khas Dayak ini dinamakan Rumah Betang. Di luar dari segala mitos
perjalanan kita di Museum Balanga. Jadi di Museum Balanga ini tadi kita ke dua spot. Jadi ada gedung pertama sama gedung kedua. Jadi kalau gedung yang pertama itu barang-barang peninggalan Cilik Riwut. Jadi kalau gedung yang kedua itu lebih ke memperlihatkan barang-barang kayak culture-nya Palangkaraya, culture-nya Dayak kayak gitu-gitu. Tapi kita ngelihat jadi perbedaan dari dua gedung ini tadi. Gedung yang pertama itu kayak suasananya kayak gelap gitu, apalagi barang-barangnya antik gitu. Jadi ya ada kesan aneh aja. Apalagi tiba-tiba pas saya lagi ngelihat patung-patung itu tadi, serem kayak ada bau nggak enak, langsung merinding. Langsung saya memutuskan lanjut deh. Akhirnya masuk ke gedung yang kedua. Gedung yang kedua kelihatannya cukup modern, jadi cukup bagus ya. Apalagi penerangannya bagus, gedungnya juga terlihat baru, dan koleksi-koleksinya juga ditaruh di kayak kaca, etalase kaca. Itu udah kelihatan museum yang modern banget, udah bagus banget kayak gitu. Nah, jadi sekian dulu ulasan saya kali ini. Kalau kalian suka dengan ulasan ini, jangan lupa like dan share video ini. Bagi kalian yang belum berlangganan channel ini juga, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah yang warnanya merah. Oke, sampai jumpa lagi di travel diary berikutnya. See you. Woohoo!